Assalamualaikum, salam sejahtera Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel sudah kehadiran dua tokoh ya, atau dua pejabat yang bekerja atau melayani di wilayah Sumatera Selatan ya. Saya sambut saja langsung. Yang pertama Pak Ferdinand Lengkong, ya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung. Ya. Lengkap, harus lengkap ini. Harus lengkap. Jadi kalau tapi dipendekin aja. dipendekin, SJB. Kanwil DJKN SJB. Ya, Kanwil DJKN SJB. Ya. Nah, yang kedua Pak Mardanus Suryanto, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang. Iya. Oke. Sebelum ngobrol tentang ini ya, mungkin bisa jelaskan Pak, apa sih barang apa ini DJKN Sumatera Selatan ini? Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ya, Jambi. Oke, makasih Mas Di. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat para pemirsa Tribun Sumsel ya ini ya. Ya, Tribuners. Para Tribuners. Podcastnya nih yang luar biasa. Jadi secara garis besar sebenarnya kalau bicara DJKN itu kan tugas dan fungsinya adalah melakukan pengelolaan kekayaan negara dalam arti yang seluas-luasnya. Bagaimana supaya kekayaan negara yang punya pemerintah, punya negara itu bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi dalam pengelolaan kekayaan negara kan itu sangat luas sekali, ada macam-macam. Ya, itu ada namanya siklus pengelolaan kekayaan negara, mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, optimalisasi, pemanfaatan dan lain sebagainya, dan pada akhirnya nanti dia di penghapusan. Ya. Tapi di situ ada fungsi, tentunya termasuk di situ ada lelang di situ. Ada pengurusan piutang, kalau saya lebih suka sekarang namanya pengelolaan piutang ya. Ada juga proses penilaian itu sendiri untuk menghasilkan kayak untuk pemanfaatan tadi, harus ada nilai di situ. Kalau mau disewa berapa sih nilainya? Kalau mau dilelang berapa nilai? Harus ada satu dasar nilai. Jadi kira-kira garis besarnya kita DJKN itu. Tapi DJKN selaku pengelola kekayaan negara itu kita harus pastikan bahwa aset BUMN itu harus tertib fisiknya, tertib administrasinya, dan tentunya tertib hukum. Contoh, tanah, aset BUMN berupa tanah, itu harus tercatat di SIMAK ya, SIMAN. Iya, SIMAN. Sistem informasi. Iya, sistem informasi manajemen aset negara. Itu juga mesti ada sertifikatnya. Makanya mungkin sering dengar kan kalau sertifikat masyarakat itu PTSL, program PTSL. Kalau di kita itu namanya program sertifikasi aset BUMN. Dia harus disertifikatkan. Pastikan dia bahwa itu betul-betul menjadi ada hak di situ. Kalau negara hak pakai ya, Iya, hak pakai. Jadi sangat luas kalau bicara di DJKN, pengelolaan kekayaan negara. Kita multifungsi. Pengelolaan kekayaan negara itu satu bagian ada, dan di situ ada lelang piutang. Di ruang lingkup DJKN Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung ini, apa saja aset-aset negara yang dicatat, dinilai ya? Sangat baik. Mulai dari tanah, bangunan, jalan, jembatan, irigasi, kendaraan, roda 4, roda 2, dan roda-roda berapa lainnya ini. Termasuk meja kursi, termasuk laptop, inventaris kantor. Dan itu hanya yang kekayaan negara dalam arti dikelola pemerintah pusat ya, bukan daerah ya? Bukan. Nah itu kita beda, pemerintah daerah dia diatur tersendiri. Tapi pada ujungnya nanti, pada saat kita bicara laporan keuangan pemerintah pusat, itu akan dikonsolidasi. Cuma memang yang muncul di LKPP itu lebih cenderung ya itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya.
kedepannya itu nanti, makanya ada rencana kita, setahu saya kita akan melakukan penilaian asetnya BMD, dan itu nanti akan dikonsolidasi. Apa artinya Pak Nosibi? Nanti itu akan dia jadi aset kita itu nilainya akan lebih gede harusnya. Daerah dan pusat ya. Karena dikonsolidasi. Iya. Aset Republik. Aset Republik Indonesia. Kita belum bicara SDA, ini jagonya nih. Ini Iya. penilai dulu. Dihitung juga? detail. Sementara kita mulai Mungkin menilai gunung-gunung kita dihitung. hutan, Iya, laut. laut, hayati. Dan ini belum ya. Ini masih yang Baru sementara ya. Iya, masih Pak, masih sifatnya Sementara. piloting. Oke. Iya. Tapi ini yang sekarang sudah jalan adalah yang Yang tadi itu. aset tadi yang di kementerian tadi ya. Semua aset Pusat kementerian ya. udah tercatat. Aset tetap. Aset tetap pemerintah pusat ya. Iya, konteksnya ini. Dan bisa Berapa juga besar nih di wilayah kalau SJB? SJB itu, wah ini mesti saya lupa bawa data. Daripada saya salah ngomong, Iya. nanti saya sampaikan. Karena nolnya banyak ya. Nolnya banyak, triliun soalnya. Anda ingat persis berapa total. Iya. Ya, kalau SJB kan saya mesti ngomong seluruh. Iya. Tapi saya mau tanya ini lebih spesifik, ini kementerian apakah semua kementerian atau semua BUMN termasuk di sini? Kementerian aja. BUMN kan dia sudah TNI Polri? dipisahkan. TNI Iya, Polri masuk. Berarti tank kita juga dihitung. Oh iya. Iya. Ya, Di semua. Dicatat. Tapi ada yang namanya alutsista itu enggak sembarangan bisa karena itu rahasia. rahasia negara. Betul. Ya. Tetapi nilainya juga Nilainya ada. terhitung ya. Jadi nanti nilainya total ya, langsung Nilai total. perolehan Pak yang Nilai kita perolehan. catat. Tapi nggak bisa diungkap ke ada peluru ada sekian, Tank bom kita ada berapa sekian. gitu ya, ada Iya, itu termasuk kalau senjata gitu ya. Betul. Karena rahasia negara Rahasia ya. negara. Itu apa namanya? Kekuatan. biarpun sebenarnya bisa diungkap juga kalau kita lihat kan, oh tank kita ada berapa, pesawat tempur kita ada berapa, ya. Termasuk ini yang dihitung tadi. Iya, itu Termasuk dihitung. ya. Masuk itu aset negara. Kapal perang, kecuali dia sudah mau dihapus ya. Kalau dihapus mau dilelang kan habis itu. Di demilitarisasi Iya, Iya, iya. Kalau di biasanya kan ada deltanya. di wilayah SJB ini ada semua itu kan, darat, laut, udara ya. Lengkap. Pak Ferdinand bisa juga mungkin dijelaskan ya pada masyarakatnya secara awam nih, apa sih pentingnya menilai dan menginventarisir kekayaan negara ini? Gini Pak Mas Yudi, lebih enak masih aja ya. Boleh. Jadi gini, kenapa itu penting melakukan penilaian? Sebenarnya penilaian itu kalau ada jangka waktunya. Kalau barang baru dibeli nggak perlu dinilai, kita pakai harga perolehan. Tapi sebenarnya itu ilmu ekonomi atau prinsip ekonomi sebenarnya kan, harusnya kalau barang kan dalam waktu tertentu kan Berubah ada nilainya penyusutan. ya? Betul. Nah itu harus dilakukan penilaian kembali. Ada penyusutan atau ada kenaikan ya? Bisa juga. Bisa, kalau tanah bisa naik. Tanah naik ya? Tapi kalau kayak begini kan, Iya. setahun aja barang-barang. udah susut dia. Ada penyusutan. Dan itu ada di akuntansi itu PSAP. PSAP itu. Jadi memang harus dilakukan penilaian setiap minimal 5 tahun sekali. Dan kita sudah melakukan itu, ya, revaluasi BUMN namanya. Ya, Gitu. ya. Nah ini ada Pak Mardanus ini ya. Nah, Iya. Pak Danus ini ya. Iya, ini kalau bicara Kalau bicara DJKN iya, yang sering berhubungan dengan masyarakat langsung itu betul. iya. kantor KPNL. ya sebutin kita bilang kantor lelang negara misalnya. Orang ingatnya kantor lelang. Iya. Iya. Padahal dia nak urus lelang doang. Padahal tidak hanya mengurus lelang. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Danus. Ini KP KNL. Iya. Jadi Apa yang dikerjakan? begini Pak, jadi kalau KPKN ini sebenarnya kami ini adalah stafnya Pak Ferdinand gitu. Jadi kami unit operasionalnya gitu. Kalau Pak Ferdinand ini lebih pada pembinaan. Jadi di kami ini ada beberapa layanan yang tadi sudah disebutkan Pak Ferdinand Pak ya. Pertama terkait dengan pengelolaan keuangan negara Pak. Tadi disebutkan ada BMN. Jadi kalau misalnya untuk penghapusan gitu Pak, misalnya sudah tua ini Pak asetnya gitu kan, sudah tidak digunakan lagi, nanti proses penghapusan melalui kami. Nah kemudian itu persetujuan dari kami,
kemudian juga nanti sampai lelangnya Pak, itu melalui kami gitu ya. Jadi dari pengelolaan seperti itu, kemudian juga ada barang rampasan juga Pak, misalnya dari putusan pengadilan harus dijual, dirampas untuk negara, lelangnya melalui kami Pak. Kemudian juga kami ada pengelolaan piutang. Nah, pengelolaan piutang ini meliputi piutang negara, pemerintah pusat dan juga daerah Pak. Jadi kami ada satu prosedur ketika memang dari instansi ini sudah mengupayakan penagihan piutang, sudah kategori macet, sudah maksimal. Sudah 3 kali ya katakanlah itu diberikan peringatan tidak berhasil, diserahkan ke kami untuk nanti kami lakukan pengurusan. Nah sampai dengan nanti penerbitan surat paksa dan kalau ada barang jaminannya sampai nanti dilakukan penjualan ataupun pelelangan gitu Pak. Jadi barang jaminan disita gitu ya? Disita kemudian nanti oleh Kementerian Keuangan atau oleh dari kejaksaan kami ya, Pak, dari kami kan ada jurusitanya juga. Oh ada jurusita Iya, juga ada ya. jurusitanya dan juga ada pelelangnya juga Pak. Ya. Jadi di kami komplit Pak. Jadi sebenarnya mulai dari jurusita, kemudian ada penilainya dan juga ada pelelangnya Pak. Nah, itu Pak dari sisi pengelolaan piutang, kemudian dari sisi pengelolaan keuangan negara, ada juga kami dari fungsi lelangnya Pak, yang memang melayani lelang Pak. Jadi ada permohonan dari perbankan dari instansi, ya sampaikan Pak Ferdinand, dan juga kami ada penilai Pak. Jadi penilai ini melayani baik pemerintah pusat maupun daerah. Gitu, Pak. Jadi kalau penilaian itu ada beberapa tujuan Pak. Pertama untuk pemanfaatan, misalnya yang sekarang lagi rame kemarin Pak, jembatan Musi Pak, Menara Ampera itu mau disewakan gitu. Nah nanti proses pengelolaannya itu Pak, perizinannya, persetujuannya melalui kami dan nanti akan kita turunkan penilai Pak untuk sebenarnya nilai sewanya berapa gitu, selayaknya ini disewakan berapa gitu Pak. Misalnya nanti bentuk pengelolaannya itu sewa Pak. Ya. Karena itu, Pak. Jembatan Ampera ini ya. Jembatan Ampera ini pemerintah pusat. Ya? Punya pemerintah pusat Pak. Sudah dinilai itu? Belum Pak, jadi baru wacana. Jadi kan kemarin baru kalau nggak salah hari Sabtu kemarin Pak ya, tanggal 1 ya, ada uji coba kelayakan secara fisiknya. Nah sekarang kebetulan lagi pengujian secara kebetulan kan aset ini cagar budaya Pak. Dari cagar budayanya layak enggak gitu. Jadi dari satuan kerja kebetulan lembaga Kementerian PU ini mengkaji dulu secara teknis Pak. Nah nanti ketika memang sudah ini memungkinkan misalnya pemanfaatannya, disampaikan kepada kami izin persetujuannya. Akan kami misalnya sewakan atau kerjasama pemanfaatan gitu. Jadi kami akan lakukan verifikasi pengujian secara ketentuan-ketentuannya Pak ya, kemudian juga dari sisi nilainya. Nah nanti kami keluarkan persetujuannya gitu Pak. Baru nanti bisa dilakukan pemanfaatan. Di gitu. Wilayah Pak Mardanus atau apa ini? Kalau misalnya aset-aset yang di Kota Palembang itu untuk dinilai itu? Iya, di wilayah saya Pak. Saya meliputi 9 kabupaten kota. Oh, meliputi 9 kabupaten kota, kantor ini Palembang ya? Sumatera Selatan ini kami berbagi dengan KPKN Lahat. Lahat. Ya. 9 berarti 8 di Lahat ya? Kan kita ada 17 kabupaten kota ya? Kami dapat 9. 9, oke. Wilayah terjauhnya Oku Selatan Pak ya? Oh gitu. Ya. yang di Palembang ini ya? Iya, Palembang. Ya. Dan Orano punya siapa itu? Mas Edi, Pemprov, kalau Pemprov, aset Pemprov itu ke Kanwil. Oh, penilaian aset Pemprov ya. Tapi ujungnya semua nanti di beliau. Tapi penilai yang paling terdepannya ya. Iya. Ada pembagian. Jadi kalau KPKNL nanti yang seluruh kabupaten kota pengajuannya ke. Ya itu tadi saya sempat penasaran juga. Alam ya. Dan Orano itu milik pusat atau milik pusat Pak. Milik pusat ya? Dinilai juga belum? Dinilai belum ada tujuannya Pak. Misalnya kalau untuk pemanfaatan harus ada tujuan. Harus ada tujuan nanti akan pemanfaatan apa? Itu nanti kalau dinilai dalam bentuk ini sebenarnya SDA mungkin. Ya bisa untuk neraca SDA. Kedepannya kan untuk neraca SDA Pak. Oh iya. Kedepannya pasti akan ada nilainya juga ya? Arahnya ke sana. Iya. Kalau orang bisnis kan gitu Pak, kita menilai ini aset untuk sekian triliun.
yang tujuannya. dihasilkan Iya, berapa ya? Iya, iya. Betul ya, kira-kira Betul, seperti betul, itu ya? Seperti itu. Logika umumnya ya. Iya. Kan ada istilahnya Ibu Menteri atau Teknik di Indonesia, di luar negeri katanya kan aset yang bekerja keras, ownernya tidur. Tidur. Iya. Tapi kalau di Indonesia, ownernya yang bekerja keras, asetnya Aset tidur. tidur ya. Kebalik ya. Iya. Betul. Itu kan supaya memang sumber daya kekayaan negara bisa sebesar-besarnya Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau Jadi, kita lihat kita punya kekayaan sekian, kita bisa berpikir lebih kreatif itu Iya, akan betul, menghasilkan apa betul, gitu kan. paling tidak begini Mas Yudi, kalau kita berpikir sederhana aja, kalau kita kan sekarang pajak jadi tulang punggung, ya, sama sumber daya alam, minyak segala macam itu, PNBP, Penerimaan penerimaan negara dari sumber daya bukan alam. pajak ya. Bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak tapi dari sumber daya alam. Nah, kita berharap sebenarnya penerimaan negara bukan pajak itu dari PNBP AC yang tadi optimalisasi AC. Kalau ini bisa betul kita kelola dengan baik, harusnya kan menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, aset itu kan ada 3 manfaat. Manfaat ekonomi, bisa dapat uang dari situ. Ada manfaat sosial, serta manfaat Ekonomi ini. ya manfaat ekonomi, Iya. sosial, dan satu lagi efisiensi, cost Cost saving. saving. Cost saving. Oke. Contoh cost saving gini. Mas Yudi sering dengarkan ada hibah dari pemerintah pusat Ya. ke pemerintah daerah. Ya, artinya apa? Pemerintah daerah APBD-nya nggak perlu lagi mesti beli tanah, bangun jembatan, karena sudah Dapat hibah. dapat hibah dari pemerintah pusat. Kalau manfaat sosial, umpamanya kalau bangun jembatan, kan mobilitas jadi tinggi kan, mobilitas barang, orang, ya, sama manfaat ekonomi. Dari situ nanti bisa jadi, contoh nih, kayak tadi bicara Sungai Musi, Iya. kan ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang tuh. Ya, jembatan Ampera. Jembatan Ampera itu dengan disewakan kerjasama pemanfaatan atau disewakan ke pihak lainnya untuk mengelola restoran atau kayak untuk naik ke mana Ya, menaranya, menara. bisa, itu kan semua bisa diuangkan. Karcis itu kan Bisa mendapat bisa penghasilan negara ya. PAD, Penerimaan bisa negara. penerimaan negara, buat Pemdanya dapat PAD. Itu kita nanti bersinergi, kolaborasi tentunya. Belum tentu semuanya ke pusat ya. Iya. Ya, Jadi, kalau itu gambarnya tuh Pak. nah ini dia. Iya. Nanti di atas itu kan kalau Iya. dia jadi, kan kita bisa jual gini. Kalau siapa yang pernah ke Singapura, ya, dulu saya di Batam, jadi pernah ke Singapura. Kita naik yang hotel ada perahu itu, Oh iya. ya kan? Marina Bay. Marina Bay. Itu tahu nggak fotonya? Kita foto di atas. Berapa itu foto? 500.000. Nanti kita cuma foto. Nanti kita itu dapat fotonya. Artinya itu, nah ini kan cara berpikir, Kreatif ini. Kreativitas Ya, kan? di situ. Foto di jembatan inovasi, Ampera. kreativitas. Dan saya keren nih Pak PJ Wali Kota. Bagaimana berpikir kreatif beliau. Dan tentunya kita dukung karena masalahnya nih aset ini kan aset pemerintah pusat. Seperti itu. Ya. Jadi ya contoh ini meskipun belum ya Iya. jembatan Ampera itu dari DJKN ya melihat atau menilai asetnya. Kalau Atau aset jelas sudah dinilai. Oh sudah dinilai. Dinilai Yang mau dinilai maksudnya Pak Mardarus ini pemanfaatan. Pemanfaatan ya, Betul. aset dinilai, pemanfaatan Ya. dinilai. Iya. Itu termasuk menilai mengappraisal apa? Iya, betul. Sewanya. Iya, sarannya. Jadi bukan ditentukan oleh apa nanti pengelolanya itu ya atau apa pengguna. Dari pengguna. penggunanya mengusulkan, Pak. Mengusulkan. Mengusulkan. Kami nanti melakukan pengujian antara lain dengan Penilaian. penilaian. penilaian itu ya. Jadi akan ketemu nanti dari pemerintah pusat Iya. harga sewanya Harga segini sewa segini. gitu ya. Nah harga sewa itu ada macam-macam. Ada sewa buat 1 hari, Iya. ada buat sebulan, jadi 1 udah fleksibel banget gitu loh. Iya. Nah itu ilmunya di teman-teman Iya. penilaian.
penilainya. Bahaya juga kalau ketemu beliau Pak ya. Oh iya. Saya lewat ini saya bernilai. Ini semua ini orang dari ujung kaki sampai ujung kepala ini sudah. Saya bukan nilai orang. Gitu. Nilai Barang kan? Nilai aset. Ini barang kan. Kalau orang kan enggak, barang yang ini Iya. kan. Iya, betul. Oh, kelihatan. Ya. Termasuk ini kan apa kantor-kantor negara itu ya. Betul. Iya, betul Pak. Itu yang tadi saya bilang. Setiap 5 tahun kan apa PS Ada apa itu harusnya inventarisasi, ya. harus melakukan Ada revaluasi. Yang terakhir kan sudah direvaluasi. Iya, 2017-18 itu kan nilai kita jadi berapa total? Kalau tidak naik salah signifikan. naik sangat signifikan, sekitar 7 atau 8 ribu triliun Seluruh Indonesia ya. se-Indonesia. Di luar SDA ya, belum Iya, betul. Betul. di luar BUMN. Betul. Jadi kalau sudah dikonsolidasi semua, ya lumayan lah. Iya. Artinya kalau pemerintah masyarakat kadang-kadang ribut, utangnya udah gede, masih didukung oleh Betul. aset. Memang di apa ekonomi ilmu ekonomi ini kan Ilmu ekonomi. idealnya seluruh aset itu negara itu tercatat jelas nilainya ya, Ya. supaya tahu nanti potensinya seperti apa. Iya, betul. Beberapa tahun lalu itu ada ekonom yang dari Amerika Latin tuh ya, membandingkan mengapa di negara maju kapitalisme bisa lebih berkembang di negara berkembang gitu kan. Iya. Pak Hernando apa itu? Karena Soto kalau apa tidak itu? salah kayak Amerika ya. Kalau ini kan pakar penilaian. Setahu saya di sana itu sudah menilai semua. Dan Semua sudah ya. masuk neraca. Iya betul. Ya, termasuk kalau Termasuk mungkin yang intangible gitu ya, yang nah, iya, tak berwujud pun paten, betul sekali. merek ya. Merah. Iya. Karena ada yang peneliti-peneliti pemerintah itu kan, Di sana semua sudah kalau tidak salah ya saya nggak mau, termasuk alamnya tapi apa ya? betul. Kalau paten kita juga sudah Paten Iya, sudah iya, mulai. iya, Iya. Iya. Nah, di kita masih yang sumber daya alam tadi masih belum. Masih sementara, masih sudah mulai digagas, Proses itu ya? sudah berproses. Iya. Kalau di Amerika Termasuk terumbu karang itu dinilai. jangan-jangan kalau di Amerika itu apa namanya aset-aset di Elon Musk ke bulan sana Nah, lama-lama dia dihitung sama mereka gitu ya. Itu kan Trump udah mau mau ambil Greenland kemauannya dia. Oh iya tetangga itu ya. Iya. Masih ada di bumi Pak. Tapi kalau Iya, yang di bulan iya. itu nanti dia mau Bisa- nilai. Bisa jadi. Iya. Bahaya juga kalau ketemu Pak Darnis nih ya. Betul. Kita lewat Aman, ketahuan sudah langsung ini nilainya. Satu lagi Pak, selain soal aset penilaian ini yang banyak juga warga terkait itu soal lelang. Lelang. ya. lelang, ya. Lelang. Pak. Nah, Yang lelang. lebih terkenal di kita kan lelang. Lelang itu ya. Iya. Jadi barang yang dilelang tadi saya sempat dengar ada apa misalnya sitaan gitu ya. Iya, betul. Barang koruptor gitu ya. Iya. Betul, KPK. Iya, yang sudah KPK. dirampas, ya. Tapi ini misalnya memang betul-betul yang kasus ya atau korupsi yang pemerintah pusat ya, yang terkait dengan pemerintah pusat, bukan yang daerah. Yang daerah juga Pak. Kalau yang- korupsi dalam iya, segala lini. semuanya. Yang penting asetnya. Yang penting itu memang dia Iya. pegawai ya, pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah. Oh di prosesnya lewat sini. sudah ada Iya. putusan dari lembaga peradilan itu Inkrah dirampas ya? Udah inkrah, negara. udah inkrah. Ya, dirampas negara gitu Pak untuk dilelang gitu. Lelang. Apa saja Pak menurut pengalaman selama ini? Kalau untuk yang barang rampasan Pak itu kebanyakan tanah Pak ya, tanah, berikut rumah tinggal gitu, kemudian ada kendaraan juga ada Pak. Ya. Kemudian agunan bank paling banyak di kami Pak. Itu macam-macam Pak, ada sawit, kebun sawit, ada juga tanah, bangunan. Kemudian kalau yang properti Pak, ada juga yang unik Pak, sapi ada juga Pak, Sapi ada dilelang ya. Biasanya kalau sapi yang udah akhir, udah pembibitan gitu ya, udah akhir. Itu BUMN soalnya. Ya. Oh, Barang itu milik dijual negara. juga Pak. Sapi Pak. Yang penggemukan sapi itu loh. iya. Bunga sapi. Itu jumlahnya masih sama nggak itu nanti waktu dilelang Harus sama Pak. 500 nah udah Jadi gini, kalau ada yang meninggal atau apa? kalau meninggal tercatat ya. Tercatat ya. Tercatat Pak, iya. Ya. Sama dengan Kalau ada yang melahirkan, Hah? tercatat juga. Ya, catat juga Pak. pokoknya kalau namanya aset, Iya. dia musnah, dia itu harus dicatat. Gitu loh. Iya. Karena kalau enggak, bahaya nanti
Nanti aparat penegak hukum bilang, ini udah tercatat 10, kenapa sekarang tinggal sekian? Iya. Jadi semua ada berita acaranya nanti. Ya. Unik Contoh juga nih, ya, kalau hapus, setelah dihapus kan harus dikeluarkan. dikeluarkan. Ya. Tapi dilihat langsung sapinya itu. Sapinya kalau lelang kan nggak harus lihat Nggak Pak harus ya. ini, nggak Iya. harus. Harus Nggak harus lihat. dibawa ke Palembang gitu ya. Oh no, Wah, Pak. bahaya itu Belum mati. lagi. Biayanya juga Pak. Lagian nanti di kantor yang biara siapa gitu Pak Iya. nanti Pak. Ada juga tapi yang beli ya. Ada, Pak. Ada ya. Banyak Pak. Yang jadi pertanyaan sekarang apakah bagaimana sih warga negara mau ikut berpartisipasi apa, Membeli lelang Pak, Lelang. ya. ya Barang yang barang dilelang. lelang yang dilelang. Ya, kalau di kami kan sudah pasti ya Pak, sudah kita melalui pengumuman lelang Pak ya di dalam portal kita lelang.go.id dan juga portal lelang.go.id Pak. Di situ sudah diumumkan teman-teman yang pengen lelang itu daftar Pak. Daftar, dan untuk pendaftaran ini cukup pakai KTP, Pak ya, NPWP dan juga nomor rekening. Nomor rekening. Dan itu kalau mendaftar tidak dikenai biaya Pak. Tidak ada deposit. Tidak, nanti kalau ketika Nanti kalau pas mau mau ikut lelang. beli Pak, itu kan ada namanya uang jaminan. Uang jaminan harus disetor sebagai salah satu bukti bahwa memang serius Serius. Pak, serius untuk membeli. Nah ketika nanti misalnya tidak ditunjuk sebagai pemenang, uangnya kan dikembalikan utuh Pak. Jadi Tidak uang ada jaminan potongan. itu berbeda-beda untuk setiap Iya, aset. berbeda-beda Pak, Berbeda-beda ya? tergantung dari nilai asetnya Pak. 20-50% dari nilai 20 aset ya. sampai 50. 50 nilai jual. Nilai limit, nilai limit. Limitnya. Iya. Kan kita kalau lelang Bawah. ada nilai limit. Limit batas terendah nanti penjualan gitu Pak. Hmm. Ya, jadi kan ada satu aset kemudian dilakukan penilaian. Nah, dari dasar plan itu nanti ketemu nilai limit, Pak. Nilai limit itu yang nanti batas penawarannya. Jadi kalau ada aset misalnya 100 juta, Iya, Maksimal uang jaminan maksimal Iya. uang jaminan 50 juta. 50 juta. Maksimal. maksimal. Tapi 20 tergantung- juta boleh. Boleh. 20%. 20 sampai 50. Penjualnya Pak nanti yang menentukan. Penjual yang menentukan itu Iya. bukan kita. Oh, penjual. Penjualnya. Regulasinya kita yang bilang Iya. 20 sampai 50. Iya. Tapi nanti yang menentukan ini cukup 30 juta aja. Itu Penjual ini lembaga-lembaga itu ya? Iya. Yang negara Dari ini ya? perbankan. Apa, itu bank atau, betul. atau kementerian apa? Iya, Betul. kementerian yang menghapuskan itu, Pak. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana sebagai penyelenggara lelangnya ya Iya. bisa memberi, bukan jaminan ya, memastikan bahwa ini berlangsung secara Fair. fair, transparan iya. gitu. Iya. Kalau di kami kan sudah terbuka Peserta semua, Pak. Iya. Daftar bukan untuk kalah kan gitu kan? Iya. Ya. Itu seperti apa? Jadi sekarang kan sudah pakai aplikasi, Pak ya, aplikasi terbuka. Begitu itu diumumkan Pak ya, itu akan tayang di dalam website kami. Kemudian orang bisa nyetor jaminan, kemudian ketika sudah nyetor, itu kan nanti kan dia akan diverifikasi Pak. Verifikasi ketika sudah lolos Pak ya, nanti akan bisa langsung nawar sekarang Pak. Langsung bertanding Pak. Jadi Langsung tanding, dan langsung itu tanding. kelihatan. Kelihatan Pak nanti. Oh, Iya, tapi ini ya anonim ya. Iya, iya kan? ya, Iya. Cuma muncul mungkin yang nama. kelihatan Ya. angkanya aja gitu. Nomor virtual account kali ya? Atau enggak Iya, juga ya? Ada ininya juga Pak, ada kelihatannya ada namanya juga ini Pak. Oh. Sekarang ada nama, saya belum pernah lihat. Iya. Tapi penawaran bukan bisa tidak hanya satu kali untuk satu Oh, bisa, orang. bisa. Bisa Jadi, beberapa kali. Terus Pak sampai Jadi gini dengan akhir Pak penutup, Mas Pak. Yudi, Gitu. kalau tidak salah begini ya, Ya, lelang kan ada namanya Open. internet open Iya. dan close. close ya. Nah sekarang wajib Semua open. open. Wajib open. Iya. Jadi Semuanya open ya. iya di open. Kalau dulu close itu maksudnya nanti di jam tertentu pada saat jangka waktu penawaran ditutup Dibuka. baru dibuka. Iya. Baru ketahuan siapa yang paling tinggi. Kalau sekarang enggak open. Jadi itu Bisa harga berkali-kali. berkali berkali-kali. ya maksudnya harga Iya. orang umpamanya yang nawar 10 orang Iya. saling Sudah bertanding. bertanding Iya. sampai di batas akhir ketahuan Iya. gitu. Jadi lebih ya transparansi sebenarnya di situ. Iya. Sudah by system semua. Ada jadi by system, tidak jadi ada intervensi. Nah, dan lagi nggak bisa diintervensi. Itu yang memberi jaminan kepada masyarakat bahwa iya. ini bisa. Jadi Benar-benar mungkin terbuka. yang perlu diluruskan Mas Yudi di luar bahwa lelang bisa diatur segala itu
tidak benar. Mungkin kalau cerita dulu, mungkin kali ya, cerita dulu sekali. Iya, iya, iya. Ya. Jadi bukan kayak di film-film tuh ya. Ada penawar. Tok. Oh bukan begitu, Oh itu kan iya, lelang yang sekarang berbeda. konvensional itu Pak. Itu lelang konvensional. Zaman dulu itu ya? Zaman dulu. Ya. Nah di situ itu yang dicurigai, malahan masih bisa diatur segala macam. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa ya. Karena Semua- udah kebaca, udah kelihatan. Kalau mau main-main ya namanya bunuh diri. Seperti itu. Jadi apa sih yang perlu diketahui warga masyarakat kalau mau ikut sebagai peserta lelang? Iya, jadi pertama kami sarankan Pak ya untuk melihat dulu barangnya. Betul. Melihat barangnya, kemudian yakin, nah itu baru nanti ikut Pak. Karena kadang-kadang ada yang nggak ngikut, nggak ngelihat gitu, tiba-tiba sudah Beli aja. sudah beli gitu ya, kecewa Pak. Ini tolong masyarakat itu lihat dulu Pak barangnya, benar-benar yakin, oke silakan nawar gitu Pak. Oh, Contoh nih Mas Sudi, beli mobil, datang lihat, oh iya benar ini mobil ada, oh jangan-jangan bola satunya udah copot nih, kan as is kita jual apa Iya. adanya, apa adanya ya. Dan dinilai dan dinilai apa adanya. Iya, Kita nggak mungkin nilai kayak ban lengkap, ban 3 kita nilai 4. iya, Itu kadang-kadang masyarakat yang sering terjadi komplain itu, dia nggak lihat, dia langsung tawar. iya. Kadang foto itu kan nggak bisa terlihat Iya. semuanya gitu Pak. Kalau foto kan cuma luar. Iya. Kalau mau lihat mesin kan buka mesin. betul. Gitu. Ya, ya. Ya, itu Ya kayak tips Bapak dalam waktu muda jual kan beli. kalau mau ketemu gitu kan, mungkin kalau dilihat dari medsos gitu kan, oh ganteng gitu kan. Ya, Ketika ketemu, oh ternyata lebih ternyata ganteng filter. gitu. Yang paling penting itu lihat sapi tadi tuh Pak. Iya kan? Iya. Harusnya tangga itu sapi itu kan. Iya. Ternyata Ya, secara jumlah sama gitu Iya, kan. betul. Apa namanya? Ternyata dilihat kok kurus-kurus gitu Iya. kan. jadi Ya, sebenarnya betul. kalau bicara di lelang itu, pembeli mesti yakin dengan barang yang mau dibeli. Oke. Itu salah satu prinsip dasar kalau kita mau beli lelang. Kalau dia nggak yakin ya jangan. Karena habis itu kalau dia komplain, yang rugi ya dia. Karena Iya. di kita di klausula risalah lelang itu jelas, itu tanggung jawab. Penjual ada tanggung jawab di situ, bahwa dia betul-betul menjual barang yang dia umumkan. Tapi pembeli mesti yakin, cocok nggak yang dia umumkan dengan yang seperti itu. Ya, 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 ya. Karena ketika sudah ditetapkan menjadi pembeli kemudian nggak melunasin, uang jaminannya hilang. Hangus. Sok Store bekas kas negara. Oh. Nah ini yang perlu ditekankan. Kalau beli lelang, sudah ditunjuk sebagai pembeli, tolong dibayar. Iya. Oh, tunjuk sebagai pembeli artinya pemenang lelang. Ya? Sebagai pembeli. Ini maksudnya nih, dia ikut nawar nih, ya kan? Ya. Sapi tadi saya tahu Yang standar sapi tadi, gitu. Pas masih di gambar foto kan masih bagus nih sapinya. Nah ada koreng karena di fotonya dari belakang, dari depan. Pas, ternyata ada koreng besar nih. Iya, iya. Anak jadi beli, nggak Ompong bisa. sapinya, ya. Atau sapinya udah ompong, ya memang sudah tua kan. Nah, itu nggak bisa. Uang jaminannya itu hangus, ya, dan kita akan store ke kas negara. Jadilah itu biaya lelang Wan prestasi. bukan prestasi. Jadi penerimaan negara bukan pajak Iya. jadinya. Nanti sapinya dilelang lagi. Sapinya nanti dilelang lagi. Iya. Seperti itu. Terkait barang-barang yang butuh sertifikat atau surat-surat gitu ya. Itu seperti apa? Misalnya kayak tanah itu. Iya. Waktu dia ikut lelang itu kan tentu karena ini negara terjamin lah ya keabsahannya. Ya, Iya. jadi gini. Nanti ditambahin ya. Iya. siap. Kalau berupa sertifikat itu biasanya kan lelang hak tanggungan. Ada kredit macet, debitur tidak sanggup bayar, oleh bank pemberi kredit dia melakukan eksekusi lelang hak tanggungan. Itu pasti sertifikatnya ada. Ya. Kecuali lelang eksekusi pengadilan. Iya. Atau karena kadang-kadang kalau yang namanya eksekusi pengadilan atau kayak rampasan tadi, itu sertifikatnya Belum tentu dikuasai. belum tentu ada. Iya. Itu ada. Belum, bisa jadi belum disertifikatkan, atau kalau disertifikatkan bisa jadi tidak yang disita kan tanahnya, bukan sertifikatnya. Syukur-syukur kalau sertifikatnya bisa sekaligus. Iya, iya, iya. Ya. Ya.
Jadi kepemilikannya kan yang disita ya. Ya, Persoalan dia suratnya masih letter C atau apa? itu lain soal. Lain soal Iya. gitu ya. Jadi Atau sertifikatnya hilang. atau sertifikatnya hilang atau disembunyikan kan bisa jadi seperti Jadi, itu. tapi kan yang kita sita kan, jadi memang kita sita yang kita atas sita tanah ini. itu, ya. Bukan kita sita sertifikatnya lantas Iya. sertifikat itu yang kita jual. Betul. Nah, ini Iya, jelas ini paham ya? clear ini ya. Clear ya. Bukan suratnya. Contoh ini. nih, kendaraan, nah mungkin kita lelang cuma BPKB. nggak ada BPKB-nya. kendaraannya. Ya. Fisiknya, BPKB boleh nggak ada kalau kita mau itu. Nanti dia urus baru, ya kan? Jadi pasti itu ada. Maksud saya pasti semua yang barang dilelang itu bisa diurus legalitasnya Oh, secara bisa. kepemilikan, Harusnya bisa, ya kan? karena Saya kendaraan, Iya. Betul. BPKB nggak ada nih, Ya. tapi ini sudah oleh dasarnya negara disalah nih. lelang nanti. Ah, Dasarnya itu disalah lelang, apa kutipan disalah Ya, lelang, kutipan. itu jadi dasar untuk balik Pengurusan. nama, pengurusan. Penerbitan dokumen baru nanti Pak, Dokumen misalnya dokumennya nggak ada. termasuk Sertifikat Sertifikat tanah. Sertifikat, Iya. ya. kalau tadi kan punya negara sama punya pribadi beda. Beda. Kan? Kalau negara nggak pribadi pernah SHM, kalau gitu. negara nggak akan pernah lelang sertifikat Oh iya. atau tanah Iya. dia. Yang biasanya itu yang lelang hak tanggungan. Oh ya orang, tetap orang ya. Orang. Ini, ya. Iya. Tetap orang ya, nggak mungkin. Punya negara. pribadi-pribadi. Kalau negara dihibahkan tadi itu kan. Ya, Nggak negara dihibahkan ke Pemerintah daerah. pemerintah pemerintah daerah. daerah atau di PSP. alih status ya. Penggunaan ya. Ya ditukar ya. Ditetapkan status Ditetapkan penggunaan. mamanya dari Iya. Kementerian A ke Kementerian B. Kayak sekarang nih. Sekarang kan ada pemecahan ini kementerian. Iya. Dulu Mana yang untuk jatah Kementerian ini ya? Hukum HAM, HAM. Sekarang kan Ya. pecah nih, hukum sendiri, HAM sendiri, imigrasi ada lapas imigrasi sendiri. Ini kan BUMN kan di Induk ini, di Kumham namanya itu. Kumham itu. Mau tidak mau sekarang mesti pecah dia jadi Betul. Kementerian Hukum. Iya. Dan sertifikat tanah itu pun harus Diganti diganti juga. namanya. Iya. Namanya doang. Sertifikatnya tetap tapi namanya harus Pemerintah RI, Republik Indonesia, CQ, CQ, Kementerian apa gitu. Hukum umpamanya. Hukum. Seperti itu. Bukan CQ Kementerian Keuangan ya. Bukan. Kalau di Wah. papan-papan Bukan. di jalan tuh banyak tuh kita Iya, lihat. tapi bukan Kementerian Keuangan. Itu yang Pemerintah Republik Indonesia. Oke. Ceki pengguna. Pengguna ini kementerian Iya. atau lembaga. Oh jadi kalau kita lihat di jalan itu ada CQ Kementerian Keuangan ya berarti memang Itu Kementerian Ya, Keuangan. memang kementerian ya. Itu punya kita. Keuangan. Apakah itu DJKN, Betul, apakah betul. apa Pajak. namanya Iya. Bea Cukai itu ya, Iya. pasti itu ya. Oh, Seperti itu. Jadi pengguna itu. Pengguna. Iya. Kalau kita kan pengelola. Iya. Iya. Banyak juga yang kita bahas tentang apa luas Pak DJKN DJKN pekerjaannya. ini ya. Iya. Udah saya bilang waktu kita ketemu. Saya lihat lagi apa yang di ini ya. Ini ada pertanyaan umum ya, Pak Ferdinand. Tadi dijelaskan ada wilayahnya Sumsel, Jambi, Double. Babel. Iya. Ya. Apa sih kalau tantangan ininya di wilayah Sumsel, Jambi, Babel ini dalam melaksanakan tugas di JKN? Ya sebenarnya tantangannya karena wilayahnya yang sedemikian luas. Ya. Jadi rentang itunya terlalu Ya, besar. besar ya. Pelayanan kita kan dengan keterbatasan, apalagi dengan Iya. keterbatasan sekarang yang terjadi sekarang ini, mau tidak mau kita harus betul-betul sangat selektif ya dalam artian terkait penggunaan SDM ya, anggaran. Kalau enggak pelayanan agak berat nanti kita berikan ke coba di Jambi itu. Kalau di sini masih mending, Pak. Ada 2 KPKNL yang bisa menghandle, mengcover. Ya, di Sumsel ya, di Jambi Sumsel. cuma satu. Jambi Cuma cuma satu. Bangka Bayangkan Belitung kalau dia ke satu. Kerinci, Bangkal Belitung 1, Betul. mesti pakai angkutan udara. Nah, hal-hal lain yang mungkin jadi tantangan buat kita adalah bagaimana untuk tidak berhenti melakukan sosialisasi, baik kepada stakeholder kita ya, pengguna jasa kita di pengelolaan kekayaan negara itu kan mayoritas kan kementerian lembaga.
Satuan Kerja Kementerian Lembaga. Bagaimana supaya dia paham tentang bagaimana mengelola BUMN. Dari A sampai Z. Ya, itu namanya siklus pengelolaan BUMN atau siklus pengelolaan kekayaan negara. Itu dia mesti paham. Karena kalau dia nggak paham, kita mesti selalu akhirnya kita pinginnya kalau teman-teman satuan kerja itu paham terkait pengelolaan BUMN, itu akan memudahkan kami. Itu Pak. Artinya kalau dia ganti operator tiap hari kan berarti pusing kita. Dia akan selalu bertanya ke kita, oh kok ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Pada saat dia paham, kita akan dimudahkan. Termasuk yang akan menerima manfaat paling besar ya dia. Itu. Jadi mensosialisasikan seluruh tusi kita. Ya. Ya. Terkait BUMN tadi ya. Ya BUMN, lelang, piutang. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana hubungannya dengan pemerintah daerah? Atau kalau ini konteksnya berarti barang milik Daerah. Ya. Sangat baik Pak. Dan kita bersinergi, kolaborasi yang luar biasa. Kalau saya bicara Kanwil berarti kan seluruh 3 provinsi. 3 provinsi ya. Dan itu sudah berjalan. Contoh, saya dengan Sumsel nih, penilaian aset Pemda, baik untuk laporan keuangan pemerintah daerah maupun untuk pemanfaatan aset. Udah berjalan, sudah berjalan dengan baik lah. Saya datang sini pun udah jalan, bukan karena saya datang sini berjalan, enggak. Selama ini udah jalan, termasuk teman-teman di KPKNL. Udah lancarin. Kita juga memberikan advice, contoh-contoh bagaimana sih mengelola BMD-nya untuk kayak meniru ke kita lah bagaimana. Jadi Berarti di Pemda, Pemprov dan Pemkab, Pemkot Kabupaten. ya. Pemkot, Ya, Semua kan. di Iya. tempat saya. udah kok udah. Kan sering itu ada lelang juga aset Pemprov, aset Penghapusan. pemerintah daerah. Itu udah punya. Termasuk pengelolaan piutang daerah. Semua kita yang memang tusi kita itu kita sosialisasikan dan kita sampaikan ke mereka. Ini loh ada yang bisa kita bantu untuk kita pengen jadi solusi lah untuk contoh piutang daerah yang belum ditagih atau sudah optimal pengendalian kan bisa diserahkan ke kita atau bisa diurus sendiri oleh pemerintah daerah yang di bawah 8 juta dan selanjutnya itu untuk hapus buku dan sampai hapus tagih. Ya. Tentu berbeda ya di pemerintah pusat dan daerah dalam ya berbagai perspektif ya Betul, dalam betul. mengelola ini. Iya, Apa namanya? Ya saya nggak bilang yang di daerah lebih sulit atau kurang gitu ya, tapi Pak Ferdinand atau Pak Danus, apa sih yang bisa sarankan atau diberi masukan ke pemerintah daerah dalam mengelola aset maupun piutang tadi? Ya, jadi kami kalau ketemu dengan teman-teman pemerintah daerah, biasanya kami mengajak untuk bagaimana, contoh nih, kelola aset nih, ya belajar dari pemerintah pusat dengan segala macam model, ya, sewa, apalagi kerjasama pemanfaatan, BGS, BSG, segala macam itu. Silakan aja. Tinggal sekarang mana melihat yang paling menguntungkan buat pemerintah daerah, tapi bukan bicara pemerintah daerah doang kan, dalam artian yang menguntungkan untuk masyarakat tentunya. Ujungnya kan masyarakat. Ya kalau dia bikin sewa atau pemanfaatan lantas cuma menguntungkan orang kan nggak lucu. Itu tadi ada 3 hal tadi Tiga ya? itu manfaat sosial, ekonomi, cost center. Ya. Itu yang sering, termasuk piutang. Nanti coba cek di laporan keuangan pemerintah daerah. Ada nggak penyisian piutangnya atau piutang tak tertagihnya berapa? Penyisian piutangnya berapa? Itu 2 hal yang saling berkaitan erat. Jangan sampai penyisian piutangnya naik terus, penagihannya juga naik terus. Harusnya ini penagihan, artinya dia mengelola piutangnya dengan benar. Ya. Karena itu yang tadi penyisian biaya jadinya. Biaya jadinya. Yang seharusnya itu kalau bisa lebih berkurang sehingga uang yang berkurang itu dimanfaatkan untuk Yang lain.
kesehatan, pendidikan, infrastruktur, itu. Ya. Ya itu dari sisi DJKN, Dari yang DJKN, bisa kita ya. lakukan di situ. Tapi artinya DJKN ini terbuka juga untuk apa konsultasi, supervisi kalau pemerintah. Sangat. Malahan kalau enggak kita yang pas itu kita yang nawarin. Iya. Nah kita kan ada wadah yang namanya Kementerian Keuangan 1 nih, Kemenkeu 1 Sumatera Selatan. Nah disitulah ada forum dengan pemerintah daerah, kita bisa sama-sama saling memberikan advice, masukan. Contoh nih, DJKN ini bisa dari sisi lelang membantu pelaku-pelaku UMKM yang ada di wilayah di daerah. Sumsel secara khusus. Ya, lelang lewat portal lelang, dan itu ada aturan tersendiri, dia nggak perlu dikasih kayak itu khusus ya di portal lelang kita itu. Iya, ada satu ini Pak, Dia- khusus lelang UMKM. iya, UMKM. Iya. Jadi produk-produk dari Produk daerah UMKM. itu bisa dilelang lewat kami gitu. Pak. Oke. Iya. Jadi ini bukan cuma soal rampasan negara ini, Bukan. lelang ini Iya. ya. Ya, sukarela itu. Sukarela Misalnya itu. Bapak juga punya mobil mau dilelang ke kami. Bisa. Bisa gitu Pak. Tapi kalau khusus UMKM tadi silakan aja. Iya. UMKM dan apa perorangan juga masyarakat Perorangan bisa, umum. Pak. Umum. Iya, Oh, ini agak fungsi yang agak lain ini ya. Memang tugasnya atau ada tambahan layanan? Ya memang UMKM ini kan jadi perhatian Iya. pemerintah. Nah disitulah Kementerian. Jadi kita kayak nih, Bea Cukai, dia membantu para pelaku usaha yang bisa ekspor. iya. Pajak, dia bisa membantu dari sisi perpajakan. Bagaimana supaya ini para pelaku UMKM paham tentang pajak. Biasanya perben itu masuk ke pembukuan. Bagaimana supaya pengusaha itu bisa bikin pembukuan sederhana. Ya, itu bisa ada bareng dengan pajak biasanya. Nah kami bisa bantu dia dari sisi kalau dia punya barang bagus, Iya. ya UMKM mau tas atau apapun itu yang bisa dijual melalui lelang, kita akan bantu di situ. Di Palembang ini? Iya. Iya, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Jadi Indonesia. kalau saya UMKM ini Iya. mau Betul. jual nih barang Bisa untuk dilelang, Bisa. bisa ke kantor. Iya. Bisa. Oke. Pembelinya dari mana? Dari Se-Indonesia. seluruh Indonesia. Oke. Karena begitu masuk kita di Palembang masuk sistem, Iya. Betul. Terbaca Sebenarnya gini, semuanya. kalau mau betul-betul ya, bukan cuma Indonesia Pak Nasim. Itu termasuk yang di luar negeri. bayar Bisa Yes. juga. Iya. bisa dijelaskan tuh seperti apa sih Pak? UMKM bisa ikut dalam lelang Iya. ini? Jadi kan kalau punya produk UMKM itu bisa mengajukan permohonan lelang melalui kami Pak. Dan itu nanti kan kalau misalnya dia udah terdaftar UMKM itu ada insentifnya Pak. Iya. Biaya lelangnya itu bahkan bisa nol gitu Pak, nggak kena biaya lelang gitu. Kan sekarang kita kan ada biayanya Pak ya Iya. untuk melelang. Penjual kan tetap kena Iya. biaya sebenarnya. Biaya Ada lelang insentifnya penjual dan gitu, biaya lelang iya. pembeli. Tapi untuk UMKM ini Bisa free. Itu tahun ini sangat atau tertentu. memang Sampai sekarang masih Pak. oh sampai sekarang Iya, masih sampai free sekarang untuk masih UMKM. free, iya. Syarat-syaratnya apa UMKM yang bisa daftar? Terdaftar Pak, dia memang terdaftar sebagai UMKM Iya. gitu Pak. di Ya, kan ada Dinas. nomor keanggotaannya Iya, nomor di dinas lah, Pak. koperasi Dinas UKM koperasi. Pak. Hmm. Banyak produk Pak yang sudah dijual, ada lukisan, bahkan pempek juga pernah. Pempek kita jual Kacang- juga. kacang bawang gitu ada juga. Jadi ini yang di wilayah Sumsel Sumsel, ini ya, iya. Ada kerajinan pempek, tangan, lukisan, kacang, Kain biasanya. tas kain gitu tas, Pak. cindramata itu, ya. Cindramata. Mata, ya. Songket. Nah, yang begitu-begitu. Ya, Oke. Sudah berapa lama itu Pak? lama Udah berapa banget. tahun terakhir kita udah membuka, maksudnya untuk lelang seperti itu. Iya. Kalau sebelumnya kan kita cuma lebih fokus ke eksekusi, Eksekusi ya. lelang BMN, BMD, ya, Kalau yang di Lombok itu yang ramai yang merchandise merchandise-nya MotoGP itu. Ya ada tanda tangan pembalapnya, wah itu rame itu. Di sini kalau ada itu keren tuh, bisa Iya, kita kerjasamakan betul, juga. Ada event besar, Event gitu ya. besar, Iya. Misalnya ada volley gitu, pemain Korea, Korea, terus ya. tanda tangan, Atau bisa dijual lelang. sepak bola gitu ya. Nah, sepak bola. Ada tangannya Ronaldo gitu Iya. ya.
kalau masih main. Iya ya. Tadi dijelaskan soal sistem lelang itu ya. Ke depan ada rencana ke pengembangan atau pembaruan ini? Ya, kalau untuk sistem lelang sekarang kebetulan baru tahap pengembangan dari portal lelang yang dulu Versi ke versi 1 ke versi 2. Versi 2. Ya, jadi sekarang kita masih menggunakan 2 sistem, Pak ya, karena yang satu juga masih ada beberapa permohonan Yang masuk harus di situ kita habiskan. Nah, sekarang kita masuk ke yang portal lelang versi 2. Jadi ini Ya, dua alamat yang berbeda. portal lelang.go.id dan lelang.go.id. Itu dua masih pakai 2 Oke, website. yang lama lelang.go.id. Portal lelang. Oh, portal lelang. Ya. Ujungnya semua nanti pakai lelang.go.id. Iya. Jadi lagi piloting. Piloting Iya, piloting Pak, belum semua kantor. Sama lah kalau kita pakai HP dari 3G ke 4G kan Iya. langsung se-Indonesia pakai. Bertahap. ini. Bertahap. Oh, kota ini dulu. Kalau sudah dia akan tes dulu kan. Apa istilahnya kadang-kadang stress test ya. Iya. Itu kalau sudah ternyata Pengujian, ya. diuji sekian orang dalam waktu yang bersamaan untuk mengajukan permohonan lelang, hang nggak dia. Nah, seperti itu. Dan termasuk kita menerima masukan-masukan dari Pengguna baik jasa. internal artinya yang mengeksekusi itu kan para pelelang. Ya. Sama termasuk dari pengguna-pengguna jasa. Oh, ini sulit nih. Dia kan mau upload, dia kan kirim lewat Iya. sudah ada online dia. Ya online. Iya. Dia upload ya. Ya dia Upload berkas gitu ya. Nah, Verifikasi. ada nggak dan masalah-masalah di situ? Makanya kita selalu meminta masukan untuk perbaikan. Kedepannya diharapkan lelang .go.id itu yang akan jadi satu-satunya dalam pelayanan lelang yang diberikan oleh kita. Ya, oke. Jadi kita mengikuti sama juga, Mas Sudi. Ya, Kalau siap, enggak, siap. nanti ketinggalan. Ya. Ya, supaya bisa memberi pelayanan kepada Ya, masyarakat lebih yang baik. lebih maksimal kan. Betul. Kita sih pinginnya kan kayak Tokopedia deh. Ya. Beli Marketplace ini ya. Ya, marketplace. Iya. Gitu. Jadi Ya, marketplace. kan lelang itu salah satu instrumen sebenarnya jual beli. Tuh. Ya, ya memang ya orang dagang tuh ya sebenarnya kayak lelang juga ya. Iya. Masuk ke pasar kan ini kan. Betul. Ya, lalu bertemu lah Bertemu antara pembeli dan penjual. Iya, iya, oke, oke. Pak Ferdinand dan Pak Danus ini sudah lumayan banyak kita tentu meskipun terasa. belum bisa banyak hal. banyak hal yang masih bisa kita obrolkan. nanti. Nah, next time. Next time tentu supaya nggak terakhir kali kita. Betul. Ini kita udah sentil sedikit soal BMN, kita sudah sentil sedikit soal lelang. Iya, iya. Padahal di BMN itu sendiri ada contoh, kalau bicara KSP itu apa sih? Kita bisa secara khusus lagi kamar tersendiri itu yang bisa kita gali lebih dalam. Betul, betul. Gitu. Nanti kita akan sambung Nanti lagi lah, Pak. gitu. Tapi terakhir nih sebagai closing ya, Oh, iya. mungkin bisa disampaikan ke Oh, penonton atau ke mana ya? warga Sini ya? masyarakat sini boleh. Oh, sini ya. Ya. Mungkin- Kalau untuk Pak Ferdinand ya disampaikan nih baik kepada warga masyarakat ya terkait BJKN ini maupun mitra-mitra di wilayah Sumsel, Jambi, Bangka Ya. Belitung. Terima kasih Mas Yudi. Jadi kalau kepada rekan-rekan dari pemerintah atau satuan kerja, kementerian lembaga atau pemerintah daerah, mari silakan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh Kanwil DJKN SCB beserta jajaran. Ya. Di jajaran kami itu ada 4 KPKNL, KPKN Palembang, Lahat yang berada di Sumsel, KPKN Jambi yang di Provinsi Jambi, serta KPKNL Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung. Silakan memanfaatkan, silakan berkoordinasi, bertanya terkait tugas dan fungsi dari DJKN yang bisa yang terkait dengan tugas dan fungsi juga tentunya para pengguna jasa, termasuk teman-teman perbankan tentunya kalau bicara lelang jaminan kredit ya. Saya kira kita dengan tangan terbuka tentunya akan datang
baik datang secara langsung maupun melalui saluran-saluran yang sudah kita sediakan di media sosial kami, ya, lewat email, lewat WA, telepon langsung, silakan melakukan konsultasi dengan jajaran kami. Itu saya kira dari kami, dan secara khusus untuk masyarakat, ya, pesan saya yang mungkin yang paling harus jadi perhatian masyarakat luas, tolong hati-hati dengan penipuan lelang yang sering terjadi saat ini. Kalau ada tawaran-tawaran terkait lelang, bahwa barang dilelang murah, store ke rekening atas nama pribadi-pribadi, tolong itu jangan dihiraukan. Kalau mau pingin tahu tentang lelang, segera cek di web resmi Kementerian Keuangan, di web media sosial Kanwil DJKN SCB ataupun KPKN-KPKNL yang ada di jajaran Kanwil SCB. Karena sekarang banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan DJKN, KPKNL atau Kanwil, maupun mencatut nama-nama para pejabatnya. Silakan hubungi nomor telepon kantor kami, WA kantor kami, atau media sosial kantor kami, supaya masyarakat banyak tidak mudah untuk ditipu oleh para penipu di luar sana. Saya kira itu dari saya, Pak. Itu penting sekali tuh Pak, karena cukup banyak yang dan yang tergiur itu berbagai kalangan Pak. Banyak, termasuk ini kalau bicara ini bukan sekedar orang yang tidak sekolah atau tidak berpendidikan, yang berpendidikan pun bisa tertipu. Betul, karena ada Mau pejabat pun lelang bisa tertipu. apa mobil apa ya, betul. mobil 700 juta dapat cuma 200 ya kan. Betul sekali. Bahaya. Ketika ketipu nanti datang ke kantor. Datang ke kantor. Kok nggak bisa dapat barangnya gitu. Lah, Nah, itu baru ketahuan. Oh iya memang kena tipu Pak. Gitu. datangnya setelah ketipu. Datangnya bukan setelah sebelum. ketipu. Belum sebelum. Padahal ini yang mungkin teman-teman saya mau ajak juga teman-teman media, tolong itu tidak henti-hentinya lah menginformasikan soal penipuan-penipuan yang terjadi terkait terutama lelang biasanya. Lelang aset-aset yang dibilang oh ini barang murah padahal itu penipuan. Siap. Ya, terakhir ini Pak Mardanus Rudianto. Iya. Terkait dengan lelang lagi ini, Iya. ya, mungkin kepada para masyarakat yang mau berpartisipasi, ya, apa yang bisa atau ada himbauan lain kepada masyarakat umum bisa disampaikan. Oh iya. Baik, untuk masyarakat luas ya, jadi lelang ini adalah satu cara untuk kita mendapatkan barang. Jadi marilah kita manfaatkan lelang ini. Ada banyak sekali barang-barang yang ditawarkan, ada tanah, ada bangunan, ada kendaraan. Nah, tapi Bapak Ibu sebelum membeli lelang, silahkan datang, silahkan cek, kemudian juga gali informasi sebanyak mungkin. Dan pastikan bahwa lelang ini hanya melalui kita, yaitu melalui portal lelang.go.id ataupun melalui lelang.go.id. Karena selain itu bisa dikatakan bahwa lelangnya itu bukan resmi gitu. Jadi hanya melalui kami gitu. Dan tentunya kalau lelang ini adalah dijamin oleh negara, jadi nanti akan keluar risalah lelang sebagai dasar Bapak Ibu nanti untuk mendapatkan legalitas ataupun dokumen kepemilikan objek lelang. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ferdinand, sama-sama, Pak Danus sudah hadir. Ya. Seperti tadi kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi ya tentang DJKN. Betul. Karena banyak hal yang bisa kita explore ya, tentu yang untuk terkait tusi kita ya. tusi ya, tentu untuk juga pengembangan wilayah kita di sini Iya, Sumatera Selatan ya, Betul. perekonomian maupun pengelolaan aset Pengelolaan itu ya. aset. Ya Tribuners, sekian obrolan kami ya. Jangan lupa saksikan terus diskusi podcast di Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos ya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi, undur diri. Salam Tribun. Ya. Mantap.